Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @mistiname. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Dalang Kondang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Fajar menyingsing di atas desa yang terletak di antara pegunungan yang hijau dan lembah yang tenang. Cahayanya yang lembut mulai merayap di antara rumah-rumah warga desa Ranawara. Beberapa pintu rumah sudah dibuka, menyambut datangnya pagi yang cerah nan indah di desa tersebut. Suara celotehan anak-anak mulai terdengar menghiasi pagi yang indah itu. Desa yang dipenuhi kehangatan dan ketentraman di kala pagi. Namun siapa sangka, di balik keindahan pagi di desa tersebut berangsur hilang ketika malam tiba. Di tengah keramaian pagelaran wayang, suara teriakan dan tangisan terdengar di segala penjuru desa. Para warga bercacar ke sana kemari untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Semua itu tidak lain karena ritual penumpahan darah yang dilakukan oleh dalang keji. Bahkan tidak jarang banyak warga yang tewas di suatu pertunjukan pagelaran wayang yang masih berlangsung di desa tersebut. Orang mengatakan bahwa dialah tumbal dalang kondang. "Akang harus lari, jangan kembali ke desa ini kalau tidak ingin celaka." Kinanti berlari, membawa dua orang pemuda melewati celah-celah rumah warga untuk keluar dari desa Ranawara. Dengan nafas terengah-engah, Kinanti melakukan itu semua sebab tahu apa yang akan terjadi bila kedua orang asing itu nekat untuk masuk ke desanya. Setelah ketiganya berhasil berlari cukup jauh dari desa, salah satu pemuda itu menatap Kinanti keheranan. Dia sungguh tidak mengerti dengan maksud wanita itu membawa mereka keluar jauh dari desa tersebut. "Untuk apa Mbak Ayu membawa kami keluar desa? Bukannya di desa sedang ada pagelaran wayang?" Tanya salah seorang pemuda tersebut. Dengan tampak curiga pemuda itu menatap horor ke arahnya. "Kalian tidak ngerti, siapapun yang datang ke desa ini bakal jadi petaka," jawab Kinanti dengan suara lirih seperti orang ketakutan. "Maksudnya petaka? Kalian bisa jadi tumbal karena darah kalian bukan darah dari desa ini, mengerti? Lebih baik kalian kembali ke desa asal dan jangan pernah kembali ke desa ini. Saya cuma tidak mau ada tumbal lagi," lanjut Kinanti dengan jelas. Kemudian dia bergegas meninggalkan dua pemuda tersebut, berharap keduanya mengerti dan tidak akan pernah kembali ke desa itu. "Tunggu, saya Tejo. Suatu saat kembali lagi kemari untuk bertemu Mbak Ayu," pekik salah seseorang dari pemuda tersebut bernama Tejo. Kinanti tidak menghiraukannya. Orang sinting," kesal Kinanti. Semakin mempercepat langkahnya sambil menggerutu sepanjang jalan. Bagaimana bisa pemuda itu dengan lancang mengatakan hal tersebut? Sangat memalukan. Namun wanita cantik bernama Kinanti itu baru saja menyelamatkan dua nyawa dari desanya. Sebab dia tahu dan tidak ingin ada tumbal lagi akibat ulah dari bapaknya sendiri yang tidak lain bernama Jiwo, seorang dalang kondang di desa tersebut. "Kinanti, dari mana kamu? Kenapa keringetan begitu?" tanya Sulastri, seorang wanita berusia 40 tahun yang tidak lain adalah ibu dari Kinanti. Anu Bu, tadi Kinanti keluar sebentar, lihat bapak main," jawabnya. Gadis itu hanya menunduk dan langsung lari masuk ke dalam kamarnya. Dia membanting tubuhnya di atas ranjang sambil menarik selimut hangat hingga menutupi seluruh tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir membasahinya. Ketakutan yang semakin sebab teringat dengan kelakuan keji yang dilakukan bapaknya beberapa tahun silam. Hanya untuk tujuannya semata. Puluhan nyawa sudah ditumbalkan demi ketenarannya menjadi seorang dalang. "Dok, Simba masuk ya?" Suara lembut seorang wanita menggugah telinganya. Gadis itu segera membuang selimutnya. Dia beranjak dari ranjang untuk membuka pintu kamarnya. Dari balik pintu kayu itu sudah berdiri seorang wanita parubaya dengan rambut putih panjangnya, menatap ke arah Kinanti.
Simba masuk aja biar Kinanti tutup pintunya. Kinanti dengan bersemangat menyambut Simba. Simba lihat kok kayak orang ketakutan, Tondo. Ada apa? Cerita ke Simba. Tanya Simba kepada Kinanti. Gadis itu terdiam sejenak. Dia bingung, haruskah mengatakannya dengan jujur. Tadi Kinanti keluar desa nyelamatin 2 orang yang pengen nonton bapak Mbah. Kinanti tahu kalau ada darah asing yang masuk pasti jadi petaka buat mereka. Kinanti tidak mau, Mbah. Kinanti tidak mau bapak membunuh orang lagi. Jawab Kinanti. Tidak terasa air mata mulai membasahi pipinya. Apa Simba tidak bisa toh bilang lagi ke bapak biar berhenti buat ngelakuin ritual itu, Mbah? Lanjut Kinanti. Dia merasa sangat sedih. Bertahun-tahun menyaksikan puluhan nyawa direnggut oleh bapaknya. Sudah tentu membuatnya muak. Simba hanya menatap sedih ke arah Kinanti. Dia mengerti betul tentang ketakutan yang Kinanti rasakan. Terlebih sudah 2 nyawa adiknya dihabisi dengan keji di hadapannya hanya untuk dijadikan tumbal. Kinanti, Cahayu, tahu sendiri kan, Duk? Simba sudah pernah bilang ke bapakmu. Bahkan ibumu sendiri sudah pernah menasihati. Tapi bapakmu itu orangnya keras kepala, Duk. Makanya ibumu lebih memilih diam. Kalau Simba melawan juga, bisa-bisa Simba yang dihabisi bapakmu. Nanti siapa yang jaga Kinanti kalau Simba ndak ada? Ucap Simba sambil mengelus punggung Kinanti. Gadis itu menunduk semakin dalam menyembunyikan air matanya yang mengalir deras di pipinya. Kenapa bukan Kinanti yang dijadikan tumbal? Kenapa malah Rinjani dan Janitra? Simba ndak tahu. Salah Simba juga ndak bisa menyelamatkan 2 adikmu itu. Bukan salah Simba, semua salah bapak. Kinanti menangis sejadi-jadinya. Sampai terdengar oleh ibunya yang berada tidak jauh dari kamarnya. Pintu kamar itu dibuka, mengeluarkan suara derit kayu yang terdengar kencang. Dari balik pintu itu terlihat perawakan ibunya tengah berdiri, menatap tajam ke arah Kinanti. Mak, biarkan saja anak itu, biar dia istirahat. Ucap Sulastri tegas, membuat Simba hanya terpaku, melihat Kinanti yang sedang menangis sambil merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Jangan begitu sama anak. Kamu itu tidak ngerti sama apa yang dia takutkan. Pekik Mbah kepada Sulastri. Sulastri sontak terdiam, kemudian pergi meninggalkan keduanya yang masih bergeming di dalam kamar. Sudah ya, Nduk, dibuat tidur saja. Jangan didengarkan omongan ibumu itu. Dengan sangat lembut pelukan si Mbah kepada Kinanti sangatlah menenangkan Kinanti. Lalu si Mbah keluar dari kamar itu, meninggalkan Kinanti yang sedang menangis di atas ranjangnya. Dia menangis tanpa suara, rasanya begitu sakit, teringat akan kedua adiknya yang telah tiada. Sejujurnya dia rindu, sejujurnya dia begitu marah kepada bapaknya. Namun apa kuasanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berselang lama dia terlelap dalam tidurnya, meski air mata sedari tadi masih mengalir membasahi pipinya. Mbak Ayu, ayo Janitra. Itu ada Mbak Ayu. Suara riang anak kecil masuk ke telinga Kinanti. Di hadapannya sekarang berdiri 2 adik kesayangannya, yaitu Rinjani dan Janitra. 2 anak kembar tidak seiras, itu berlari dengan tawanya mendekat ke arah Kinanti. Seakan terasa begitu nyata, Kinanti ingin segera memeluk keduanya. Jaja, Jani, Mbak kangen sama kalian, ucap Kinanti. Matanya berkaca-kaca melihat tawa kedua adiknya, bukan karena sedih, tapi karena senang bisa bertemu dengan keduanya. Jani juga kangen sama Mbak Ayu, ucap salah seorang adiknya dengan melempar tawa sebagai pelipur lara. Namun seketika 2 adik manis yang ada di hadapannya itu terdiam, tidak berkutik. Tatapannya mulai kosong dengan tubuh mereka yang berangsur-angsur pucat. Kemudian dia saksikan Janitra yang tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di balik tubuh Kinanti. Dia yang sadar akan hal tersebut sontak membalik badannya tanpa curiga. Tapi betapa terkejutnya dia dengan apa yang dilihatnya. Segerombolan anak-anak seusia adiknya itu berdiri dengan tatapan kosong ke arah Kinanti. Itu teman-teman Jaja dan Jani, Mbak Ayu. Suara bisikan Janitra masuk ke telinga Kinanti. Suaranya sangat lirih dengan tatapan mata yang kini tampak menyeramkan. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri.
melihat penampakan anak-anak yang ada di hadapannya. Mereka bahkan tidak tampak ceria lagi, malah ekspresi sedih tergambar di wajah yang pucat itu. Sambil berdiri tidak berkutik memandang Kinanti, dia pun tidak bisa lepas dari mereka. Tubuhnya semakin terasa lemas manakala melihat salah satu dari mereka tersenyum dan menampakkan wujud aslinya. Kulitnya berubah menjadi segumpalan otot yang tampak merah dengan darah dari tubuhnya yang keluar semakin banyak. Membawa bau amis menyeruak menusuk hidung. Kinanti terduduk lemas, tubuhnya tidak bisa digerakkan sedangkan pikirannya memaksa dia untuk bangkit dan berlari. Tapi apa daya, dia benar tidak bisa bergerak saat ini. Kinanti semakin histeris, pandangannya seketika tertuju pada kedua adiknya yang masih berdiri di sampingnya. Dia tersentak melihat keduanya mempunyai luka yang sama. Jaja, Jani, kenapa? Kenapa Jaja sama Jani jadi begini? Dia menangis histeris, tidak bisa menerima kenyataan yang ada, menyaksikan keduanya dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya pucat, dengan luka memar di sekujur tubuhnya. Bapak, sahut Rinjani dengan melempar senyum menyeringai ke arah Kinanti. Mendengar hal itu membuat tangis Kinanti semakin pecah. Dia tidak kuasa menahan badan yang sudah lemas. Pandangannya mulai kabur. Tapi dari sisi lain, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Suara yang sangat lembut. Dok, Kinanti, bangun dok. Dia tersadar. Matanya terbuka lebar walau tubuhnya terasa tidak memiliki tenaga. Ternyata cuma mimpi, gumam Kinanti sambil melihat ke arah si Mbah yang sudah ada di sampingnya. Kamu kenapa dok? Tadi Simba dengar kamu menangis. Ada apa? Tanya Simba yang khawatir dengan kondisinya. Kinanti tidak mungkin mengatakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Mimpi buruk aja Mbah. Jawabnya tidak ingin Simba tahu tentang mimpinya. Ya sudah, Simba nemenin kamu aja ya. Simba khawatir. Malam semakin larut, jalanan desa pun semakin sepi. Sementara itu dua pemuda bernama Tejo dan Roni masih berjalan ratusan meter untuk mencari pangkalan ojek setelah mereka berdua diusir oleh wanita bernama Kinanti dari desa Ranawara. Aduh Jo, cantik ya wanita tadi. Sayang banget Jo, gak jadi nonton ke sana. Padahal kalau kita bisa nonton, kan sekalian PDKT sama wanita tadi, ucap Roni kepada Tejo. Iya ya, sayang banget. Lagian apa sih kok kita diusir? Padahal kan niatnya baik buat berkunjung. Tapi ya sudah deh, lupakan saja ucapan wanita tadi, ucap Tejo. Di sepanjang jalan dia hanya menggerutu sambil memikirkan tentang ucapan Kinanti. Dari kejauhan mereka melihat ada salah satu warung kecil yang ada di pinggir jalan, tidak jauh dari mereka. Dengan rasa lega akhirnya mereka menemukan warung di tengah malam yang gelap gulita itu. Tidak berselang lama keduanya segera berlari menuju warung tersebut. Assalamualaikum, Bu, mau beli ya kopi hitam 1. Saya juga Bu, tapi tambah gula ya, sahut Tejo dengan girang. Kemudian mereka mulai duduk di bangku panjang yang ada di warung tersebut. Sambil menunggu pesanan, Roni mulai mengeluarkan sebatang rokok yang ada di saku celananya. Rokok mulai dia bakar membuat asap yang keluar dari rokok tersebut menyebar ke beberapa meja pembeli lainnya. Dua orang pembeli yang ada di meja lain tiba-tiba menatapnya, lalu berpindah duduk ke arah kursi yang ada di hadapan Tejo dan Roni. Kemudian mereka semua duduk menjadi satu meja. Dua orang itu berusia sekitar 20 tahun di atas mereka. Mau rokok Pak? Tanya Tejo, menawarkan keduanya yang sudah duduk di hadapan mereka. Enggak, kami gak ngerokok, jawab salah seorang dari dua orang tersebut. Saya Barjo, ini Toto teman saya, lanjut salah seorang dari mereka yang bernama Barjo. Kalian ini malam-malam begini dari mana? Kok jalan kaki saja? Tanya Toto dengan tatapan curiga kepada mereka. Namun tanpa ragu Tejo menjawabnya. Kami berkunjung ke desa Ranawara, katanya sedang ada pagelaran wayang. Kami dengar-dengar juga di sana ada dalang kondang. Mereka terkejut mendengar jawaban Tejo, termasuk juga pemilik warung yang sedang berjalan mendekat membawa 2 cangkir kopi hitam pesanan Tejo dan Roni. Untuk apa kalian ke desa itu? Kalian tidak nonton wayang toh? Tanya pemilik warung itu. Tampaknya mereka cukup terkejut mendengar tujuan keduanya pergi ke desa Ranawara. Enggak Bu, tadi kami diusir sama salah satu warga.
Katanya datang ke desa itu bisa bawa petaka. Jadi kami pulang sambil cari ojek yang bisa bawa kami pulang ke desa Salangkarangan. Jawab Roni tanpa curiga sedikit pun dengan pertanyaan itu. Namun Barjo membuka bicara, membenarkan ucapan salah seorang warga tentang petaka desa tersebut. Benar yang dikatakan salah satu warga itu. Kami saja sudah tidak berani menjajakan kaki ke desa itu, Mas. Mau ada dalang kondang pun kami tidak berani. Lebih baik menunggu dalang itu datang ke desa kami daripada mati karena menginjakan kaki ke sana. Taijo dan Roni terkejut mendengar ucapan Barjo. Mereka tidak menyangka bahwa hal itu benar-benar terjadi. Rupanya wanita yang mengusir mereka memang berniat baik menyelamatkan nyawa keduanya. Lebih baik Mas jangan pernah ke sana lagi. Kalau Mas mau pulang, bisa kami antar. Kami tahu jalan ke desa Salangkarangan. Keduanya mengangguk mengiyakan. Untung saja mereka segera keluar dari desa tersebut. Jika tidak, mungkin sudah tinggal nama di sana. Ini Bu uangnya, matur suwun nggih Bu. Taijo mengulurkan uang kertas kepada pemilik warung dan langsung bergegas naik ke atas motor yang dikendarai Barjo. Mereka mulai menjauh meninggalkan desa tersebut dengan dibonceng Barjo dan Toto. Cerita tentang desa Ranawara menyebar begitu cepat ke berbagai desa, termasuk desa Salangkarangan. Setelah kepulangan Taijo dan Roni malam itu, desa Ranawara menjadi buah bibir para warga di desa Salangkarangan. Ada yang menganggap itu semua hanya hayalan, ada juga yang menganggap cerita itu nyata terjadi. Bahkan beberapa warga desa berbondong-bondong datang untuk membuktikan langsung tentang cerita petaka di desa Ranawara. Namun tidak ada satupun bukti yang bisa membenarkan ucapan dari keduanya. Kayak, tumben itu ibu-ibu pada ribut di luar. Biasanya nggak gitu, tanya Arya yang baru saja pulang setelah menjual gerabah milik Kisangki ke pasar. Kisangki tampaknya menyadari hal itu. Entahlah Ar, perasaan kakek tidak tenang, ucapnya sambil menyeruput secangkir kopi hangat. Arya dengar para ibu-ibu itu membicarakan tentang desa Ranawara. Kakek tahu desa itu? Tanya Arya lagi. Kemudian ia berjalan lalu mendudukkan dirinya pada kursi kayu yang tidak lagi kokoh. Kisangki tampak serius mengingat tentang desa itu. Tentu dia tahu sesuatu. Sambil menghela nafas panjang, dia mulai mengatakannya pada Arya. Tentu, dahulu kala desa itu sangat makmur, banyak dalang hebat yang terlahir di desa itu. Tapi sudah lama sekali, entahlah bagaimana nasib desa itu sekarang. Kisangki mulai beranjak pergi setelah menjawab pertanyaannya, membuat Arya yang masih bertanya-tanya itu semakin kebingungan dibuatnya. Namun kini terdengar suara langkah kaki dari arah dapur mendekat ke tempat di mana Arya duduk. Tidak salah lagi, itu suara langkah Panji. Udah pulang kamu Ar? Dia menyambutnya dengan senang, tapi berbeda dengan Arya yang tampak lesu. Iya, barusan. Kok kelihatan bingung gitu? Dari pasar bukannya senang malah bingung. Ada apa sih Ar? Tanyanya kemudian. Sementara itu Arya hanya memutar bola matanya dengan malas. Firasatku gak enak Pan, tentang desa Ranawara. Desa Ranawara? Baru denger, memangnya kenapa? Ada yang salah dengan desa itu? Kamu ingatkan ucapan kakek terakhir setelah kita pulang dari Gunung Rindai? Tanya Arya mengingat kembali tentang ucapan Kisangki kala itu. Sesuatu yang akan datang, jawab Panji dengan mantap. Sepertinya dia mulai mengerti dengan keresahan yang sedang Arya alami. Entah firasatku yang salah atau bagaimana, tapi aku merasa ada yang tidak beres dengan desa itu. Aku yakin kakek juga merasakan hal yang sama, pekik Arya. Wajahnya tampak serius dengan keringat bercucuran membanjirinya. Ada apa sebenarnya? Kenapa setelah mendengar desa itu membuat perasaan tidak tenang? Ya, tiba-tiba suara itu membuyarkan lamunan mereka. Sontak keduanya saling bertatapan, seakan memikirkan hal yang sama tentang suara tersebut. Tidak berselang lama keduanya langsung berlari ke arah sumber suara itu, khawatir bahwa suara itu berasal dari Kisangki. Langkah mereka terhenti ketika berada tepat di depan kamar Kisangki. Rupanya benar, suara itu berasal darinya. Kek, suara apa tadi? Tanya Panji. Wajahnya panik memastikan keadaan Kisangki. Ini figurannya pecah, tadi terjatuh saat kakek ambil, jawab Kisangki sambil membereskan serpian kaca yang berserakan di kamarnya.
Panji dan Arya segera mendekat untuk membantu membereskan serpihan-serpihan kecil yang sulit dijangkau oleh tangan mereka. Apa yang Ki Sangki lakukan sampai memecahkan figura itu? Kotak apa ini, Kak? Tanya Panji sambil melihat kotak berbahan kayu yang sudah tertutup debu. Ki Sangki lalu menoleh ke kotak itu. Lalu dibukanya kotak yang sudah lama disimpan di dalamnya, menyimpan sesuatu benda peninggalan sahabatnya yang mungkin bisa menjadi petunjuk untuk mereka mencari tahu tentang desa Ranawara. Mereka terbelalak melihat apa yang tersimpan dalam kotak tersebut. Wayang kulit, indah sekali kiranya. Apa ini dibuat sendiri, Kak? Tanya Arya dengan takjub melihat wayang kulit tersebut. Iya, Ar. Orang yang membuat wayang ini sahabat kakek, namanya Kyai Ragasura, jawab Ki Sangki sambil mengambil wayang itu untuk ditunjukkan kepada Panji dan Arya. Panji merasa wayang ini berbeda dari wayang pada umumnya, Kek, ujar Panji ketika merasa wayang yang ada di hadapannya seperti memiliki daya tarik khusus. Memang benar, Panji. Wayang ini spesial diberikan untuk kakek sebagai wasiat terakhirnya sebelum beliau meninggalkan desa Ranawara. Panji dan Arya langsung bertatapan setelah mendengar ucapan Ki Sangki. Bola mata mereka seperti memberikan isyarat bahwa keduanya memikirkan hal yang sama. Desa Rawanara, Kek? Iya, Arya. Desa itu sedang banyak dibicarakan oleh warga. Jadi kakak rasa ini saatnya. Keduanya saling bertatapan kembali, memikirkan apa maksud dari ucapan Ki Sangki. Saatnya untuk apa, Kek? Tidak ada dalang sehebat Kyai Ragasura di desa itu. Sejak dulu banyak dalang yang memanfaatkan pengasihan untuk dikenal banyak orang, jelas Ki Sangki sambil memasukkan kembali wayang kulit yang ia pegang ke dalam kotak kayu itu. Pengasihan itu semacam pelet. Siapapun dalang yang menggunakan pengasihan, pasti ada syarat tertentu yang harus dilakukan. Sudah lama desa itu tidak terdengar kabarnya. Rupanya ada satu dalang hebat sekarang. Kakek khawatir ucapan Kyai Ragasura benar terjadi. Dia masih ingat betul tentang bagaimana desa itu berkembang hingga melahirkan banyak generasi hebat yang berkecimpung dalam pewayangan. Tapi semua itu tidak luput dari ilmu dan praktek sesat yang mereka lakukan. Apa yang Kyai Ragasura ucapkan, Kek? Tanya Panji yang mulai penasaran. Sementara itu Arya hanya terdiam sambil memandangi keduanya berbincang dengan serius. Akan ada satu dalang kondang dari desa itu. Nama besarnya dikenal oleh banyak orang. Tapi kelahiran dalang itu akan menjadi petaka bagi desa Ranawara. Hanya itu yang kakek ingat. Setelahnya Ki Sangki segera membereskan semua barang lama miliknya, termasuk kotak kayu berisikan wayang kulit peninggalan Kyai Ragasura. Kakek ingin pergi ke desa itu malam nanti. Ikutlah dengan kakek, ujarnya tiba-tiba. Mendengarnya membuat Panji sontak terkejut. Terlebih mereka belum benar-benar mengetahui tentang bahaya di desa itu. Tapi apa tidak berbahaya, Kek, kalau kita datang secepat ini? Tanya Arya. Lebih cepat lebih baik. Kakek tidak ingin kekhawatiran ini menjadi nyata. Setelah selesai sholat duhur, temui kakek di halaman belakang. Kita bersemedi dulu di sana, jawab Ki Sangki yang mulai beranjak. Kemudian berjalan keluar dari kamarnya, meninggalkan Panji dan Arya yang masih membereskan serpihan kaca yang tersisa. Keduanya saling bertatapan, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Sepertinya pikiran mereka dipaksa menyatu di saat seperti ini. Bingung, resah, khawatir menjadi satu dalam diri mereka. Kamu siapa? Tanya Arya, mulai beranjak dari duduknya. Sebenarnya dia tidak yakin dengan niat Ki Sangki mengajak mereka ke sana. Panji terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan jawaban dari pertanyaan Arya. Yakin, bagaimanapun ini kan sudah menjadi takdir kita, Ar. Kita tidak bisa menolak kehendak Sang Pencipta, meskipun kita merasa tidak sanggup. Jalani saja dengan ikhtiar, Ar. Panji menjawabnya dengan bijaksana tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada Arya, sambil berjalan keluar dari kamar Ki Sangki, membawa sebungkus plastik berisikan serpihan kaca yang sudah dia bereskan. Yang sebenarnya terpikirkan dalam benaknya hanyalah cara mengetahui apa yang terjadi di desa itu segera. Meski dia tidak tahu menahu bahaya apa yang akan mereka hadapi ketika berada di sana, namun dia selalu percaya dengan cara Sang Pencipta memberikan jalan dari takdir yang diberikan, meski manusia tidak pernah menjalani itu sebelumnya.
semuanya terlalu cepat terjadi. Meski dirinya merasa semuanya terlalu cepat terjadi, bak suatu ucapan selamat datang setelah dia berhasil melewati berbagai cobaan yang sudah dia lalui. Tapi dia menyadari bahwa tanggung jawabnya bukan hanya sekedar menolong sesama, melainkan juga sebagai ikhtiar baginya. Garisan takdir yang membawanya sampai ke suatu kehidupan yang tidak pernah dia bayangkan, membuat dirinya mulai terbiasa dengan semua yang datang kepadanya. Baik atau buruk sifat manusia selalu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya untuk terus berikhtiar di jalan Sang Pencipta. Angin yang berhembus kencang membawa udara dingin di tengah malam yang sunyi. Suara dentingan cangkir dan sendok yang sedang dihidangkan memecah kesunyian di malam itu. Beberapa orang yang ada di sanggar Wisanggeni sumringah melihat Santi membagikan cangkir berisi teh hangat dari nampan hitam yang dia pegang. "Silakan tehnya, saya pamit dulu ke belakang ya," ucap Santi yang kemudian pergi setelah membagikan seluruh teh dari nampannya. Mereka yang ada di sanggar hanya mengangguk sambil tersenyum kepada Santi. Teh yang masih hangat itu sangat nikmat diseruput ketika dingin menyerang. "Pagelaran ini bakal jadi perlombaan untuk menentukan siapa dalang selanjutnya yang akan menggantikan saya," ucap Kyai Ragasura. Mengejutkan seluruhnya yang ada di sanggar, mereka hanya saling melirik tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Tapi Kyai, apa nanti cuma satu orang saja yang bisa jadi dalang di desa ini?" Kemudian dibalas pertanyaan oleh salah seorang murid dari Kyai Ragasura. Kyai itu pun tersenyum mendengar pertanyaannya. "Hanya satu yang akan meneruskan saya, Jiwo. Bukan berarti semua yang ada di sini tidak boleh menjadi dalang," jawabnya kepada salah seorang muridnya yang bernama Jiwo. "Sudah pasti Santo kan Kyai yang bakal jadi dalang kondang di desa ini," sahut mereka yang ada di sana, disusul dengan tawa bahagia, seakan mereka yang paling tahu siapa yang akan menggantikan Kyai Ragasura menjadi seorang dalang di desa itu. Malam itu disambut dengan tawa sekaligus segudang rasa penasaran yang masih menerka-nerka. Mereka tidak sabar menantikan perlombaan untuk mendapat gelar sebagai dalang kondang menggantikan Kyai Ragasura. Tapi yang sebenarnya terjadi, perlombaan itu malah menjadi benih kebencian Jiwo terhadap Santo. Kawan baiknya itu bukan mendapatkan dukungan yang lebih dari siapa saja, termasuk Kyai Ragasura, membuat rasa cemburu yang ada di hatinya membara, menjadikan kebencian bersarang dalam dirinya. Gimana pun itu, aku harus mendapat gelar dalang kondang, ucap Jiwo dalam hati. Seorang pemuda itu tampak kesal melihat Santo tertawa. Perbincangan itu bak hinaan bagi Jiwo yang selama ini menginginkan gelar sebagai dalang kondang di desanya. Lelaki itu tidak dapat membendung emosinya. Daripada harus diluapkan saat itu juga, lebih baik dia pamit untuk pulang. "Kyai, saya izin pamit dulu," ucapnya dengan amarah yang semakin membara ketika menyaksikan semua orang yang ada di sana memberi pujian kepada Santo. "Kenapa tidak pulang nanti saja sama saya, Ji?" sahut Santo menghentikan langkahnya. Tapi dia benar-benar muak, mau sejuta kata manis untuk membujuknya pun dia tidak akan tergoda. "Tidak usah, sudah larut, saya pergi dulu." Jiwo segera bergegas meninggalkan tempat itu. Dia berjalan seorang diri di tengah gelapnya malam yang sepi. Jalan setapak yang dia lewati basah terguyur hujan, membuatnya sesekali harus berhenti membenarkan celana yang dia lipat terkena genangan air hujan. Malam semakin larut, pandangannya semakin terbatas karena kabut tebal yang menyelimuti sekitarnya. Kini hanya penerangan dari cahaya senter yang bisa dia andalkan, meski masih terlihat kabur. "Sial, kenapa malah ada kabut begini? Bikin takut aja." Jiwo meracau sepanjang jalan. Rasa takut tiba-tiba muncul, membuatnya ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Sesekali senter yang dia genggam disorotkan ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada hal-hal yang membahayakannya. Di balik tebalnya kabut yang menyelimuti, Jiwo melihat sebuah bayangan rumah tidak jauh dari tempat dia berjalan. Rumah yang dia lihat tidak begitu besar, hanya tampak seperti rumah joglo sederhana. "Perasaan tadi lewat sini tidak ada rumah. Masa bodoh, yang penting aku aman," ucapnya membendung rasa penasaran terhadap rumah yang dia lihat. Jiwo berlari menerabas jalan berkabut untuk menghampiri sebuah rumah yang tidak jauh darinya.
Semakin dekat langkahnya menuju rumah itu, malah perasaan ragu kembali dia rasakan. Kemudian dia berhenti tepat di depan sebuah rumah jugluk kayu yang tidak lagi kokoh. Bahkan beberapa pilarnya sudah lapuk dimakan rayap. Seperti tidak ada kehidupan pada rumah itu, hanya terlihat lampu templok yang menggantung di dinding rumah tersebut. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri manakala angin dingin menyapu halus kulit lehernya. Rasa takut kembali dia rasakan, membuatnya terdiam tidak berkutik. Kedua kakinya mulai terasa lemas, dengan keringat dingin bercucuran mulai membasahi tubuhnya. Pandangannya tidak bisa lepas dari rumah tua yang ada di hadapannya itu. Krat. Pintu kayu rumah itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit kayu yang amat kencang. Jiwa terbelalak menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Seorang lelaki berpakaian serba hitam dengan janggut putihnya berdiri dari balik pintu kayu itu. Tubuhnya sedikit bungkuk sambil memegang tongkat kayu. Kulitnya sangat keriput, menandakan usia lelaki itu sudah sangat tua. Lelaki tua itu hanya menatap tajam ke arah Jiwo yang sedang mematung sedari tadi. Masuk ke sini nak, ucap lelaki tua itu sambil melempar senyum mengerikan kepadanya. Sungguh, rasanya Jiwo ingin beranjak dari tempat itu. Tubuh Jiwo terasa seperti dikendalikan oleh ucapan lelaki tua itu. Kakinya yang masih terasa lemas seperti diseret paksa untuk berjalan masuk ke dalam rumah, mengikuti langkah lelaki tua yang tidak ia kenali. Brak! Pintu kayu itu tiba-tiba tertutup, seperti dibanting oleh seseorang dari dalam rumah tersebut. Jiwo langsung menoleh ke arah pintu yang ada di balik badannya. Namun tidak ada seorang pun yang dia dapati sedang menutup pintu kayu itu. Duduk kemari, tidak usah takut nak. Aki tahu keinginanmu, ucap lelaki tua itu mempersilahkan Jiwo untuk duduk sambil berjalan memberikan secangkir minuman kepadanya. Jiwo tidak menghiraukan ucapan lelaki tua itu. Dia masih berdiri sambil memandangi seisi rumah tersebut. Benda-benda antik seperti keris, pedang, wayang, dan juga cincin batu akik dijejer rapi di sebuah lemari kaca yang cukup besar. Jiwo melangkah menuju lemari kaca yang tidak jauh darinya. Tapi apa yang dia lihat membuatnya sangat terkejut. Dia mendapati satu foto lama di dalam figura yang cukup kecil diletakkan di antara deretan batu akik. Ini foto siapa Ki? Tanya Jiwo dengan penuh rasa penasaran. Lelaki tua itu terkekeh mendengar pertanyaannya. Itu aku. Sudah, duduk kemari. Aku ingin bicara denganmu. Jiwo berjalan lalu duduk di sebuah kursi kayu yang terjejer rapi di ruangan tersebut. Namun beberapa kursi itu tampak tidak terawat. Terlihat dari kursinya yang sudah lapuk, membuat kaki kursi itu harus diganjal dengan batu bata. Aki ini siapa? Tanya Jiwo. Tampaknya dia terkesima dengan lelaki tua itu setelah melihat foto yang terpajang di lemari kacanya. Aku ini dalang, nyaris menjadi dalang kondang di desa ini. Gara-gara Raga Sura, jawab lelaki tua tersebut dengan tampak memendam amarahnya, kemudian meraup dalam wajahnya. Jiwo terkejut mendengar jawaban dari lelaki tua tersebut, terlebih saat dia menyebutkan nama seseorang yang sangat dia kenal, yaitu Kiai Raga Sura. Apa hubungannya dengan Kiai Raga Sura? Kiai Raga Sura? Dia bertanya dengan penuh rasa penasaran. Raga Sura yang menjadi penghalang. Harusnya aku yang menjadi dalang di desa ini. Tapi setelah kedatangan Raga Sura, semua warga desa lebih senang melihat cara dia bermain. Sebaliknya, aku dicaci maki, dijauhi, diasingkan ke hutan ini. Mereka pikir aku menggunakan ilmu-ilmu pemikat. Sialan. Kesal lelaki tua itu sembari menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Panggil aku Kisuro. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Lanjut lelaki tua itu yang ternyata bernama Kisuro. Kenapa Ki? Aku kemari niat ingin istirahat, jawab Jiwo. Dia mulai tidak tenang berada di rumah Kisuro. Sesekali kakinya bergetar karena ketakutan. Namun Kisuro menyadari hal itu, hanya melirik ke arah Jiwo. Sebentar lagi perlombaan wayang bakal digelar. Jadilah yang pertama Jiwo. Balaskan dendamku kepada Raga Sura. Jiwo sontak terkejut dengan apa yang diucapkan Kisuro. Terlebih saat lelaki tua itu menyebut namanya, padahal dia sama sekali tidak memperkenalkan dirinya kepada Kisuro. Lagi-lagi bulu kuduknya bangkit merasakan angin dingin
yang kembali berhembus masuk melalui celah-celah kayu rumah tersebut. Hembusan angin itu kembali menghantam pintu kayu itu hingga pintu tersebut terbuka lalu tertutup dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit kayu secara perlahan. Dia semakin ketakutan manakala melihat lelaki tua yang ada di hadapannya kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dengan senyum menyeringai ke arahnya, giginya tampak merah bersimbah darah. Seluruh bola matanya menjadi putih, mengeluarkan lendir hitam yang begitu kental dengan bau busuk yang menusuk hidung. Ki, sepertinya saya harus pamit, ucap Jiwo ketakutan sambil beranjak dari duduknya lalu berjalan perlahan ke arah pintu yang sudah terbuka lebar. Dia tidak berbohong bahwa sosok itu sangat mengerikan hingga membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Brak! Tepat di hadapannya pintu kayu itu tiba-tiba terbanting dengan sendirinya. Jiwo masih berdiri dengan badannya yang mulai terasa lemas. Perlahan dia menengok ke belakang untuk memastikan Kisuro yang sedari tadi masih duduk memandangi Jiwo. Mau kemana nak? Sial, sosok itu benar-benar mengerikan. Itu adalah mimpi buruk baginya. Jiwo tidak kuasa menahan dirinya, pandangannya berangsur-angsur menghitam. Tubuhnya yang semakin lemas tidak dihiraukannya hingga dia terbaring di atas tanah. Jiwo, bangun Ji. Jiwo, bangun deh. Bisik Santo yang sedang mencoba membangunkan Jiwo sambil menepuk-nepuk pundaknya. Dia sungguh terkejut manakala melihat Jiwo tergeletak di tepian jalan berumput yang basah terkena air hujan. Apa yang dipikirkan kawannya itu hingga tidur sembarangan. Mendengar bisikan itu membuatnya mulai sadar. Tapi saat dia membuka mata, yang terpampang di hadapannya adalah sosok mengerikan yang dia lihat barusan. Ampun Ki, ampun. Dia berteriak histeris, padahal yang sebenarnya dia lihat adalah Santo, kawan baiknya. Ampun, kenapa sih? Ini aku Santo, ucap Santo sambil menatap heran ke arah Jiwo yang tampak ketakutan melihatnya dengan keringat bercucuran membasahi seluruh wajah Jiwo yang baru tersadar. Namun seketika dia tersadar bahwa itu bukanlah sosok mengerikan yang dia lihat. Sial, kamu ini ngagetin aja San. Ngagetin gimana Toji? Harusnya aku yang kaget, tiba-tiba kamu tidur di pinggir jalan begini. Aku pikir sudah sampai rumah dari tadi, balasnya yang masih kebingungan dengan sikap Jiwo padanya. Tapi Jiwo tidak mungkin mengatakan apa yang sudah dia alami barusan. Bisa-bisa Santo menganggapnya gila. Ya sudah, ayo pulang. Ini cincin kamu, tadi jatuh di situ. Santo merogoh kantongnya lalu mengulurkan cincin batu akik hijau kepada Jiwo. Jiwo hanya memandang heran kepada Santo yang sedang mengulurkan cincin batu akik itu kepadanya. Padahal dia tidak merasa memiliki cincin batu akik yang Santo berikan. Cincinku? Tanyanya sembari mengambil cincin tersebut dari tangan Santo. Meski dia masih bingung dengan apa yang telah terjadi dengannya. Apakah yang dialami itu benar terjadi atau halusinasi saja? Lah kau malah tanya sama aku Toji. Aku aja baru sampai sini kok. Kamu lupa paling. Sudah, bawa pulang saja rezeki nomplok, jawab Santo sambil menepuk pundak Jiwo, memberinya isyarat untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Jiwo tidak berpikir panjang dan langsung memasukkan cincin batu akik tersebut ke dalam saku celananya, lalu berjalan bersama Santo yang ada di sampingnya. Sementara itu dari kejauhan seorang lelaki tua sedang memandanginya. Kali ini lelaki itu telah mendapatkan target empuk setelah sekian lama. Celaka bocah itu, gumam Kisuro dengan senyum menyeringai sambil memandang keduanya yang berjalan semakin jauh darinya. Tok tok tok. Pintu kayu rumah tersebut diketuk dengan keras berkali-kali, membuat Sulastri yang sedari tadi berada di dapur menyingkirkan pekerjaannya, lalu berjalan menuju arah pintu itu diketuk. Dia berjalan sambil melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 malam. Perasaannya mulai tidak enak, berharap seseorang yang mengetuk pintu rumahnya adalah suaminya. Dari mana toh Pak, jam segini kok baru pulang? Tanya Sulastri yang tampak khawatir melihat suaminya baru saja datang. Ya biasalah Bu, ada urusan dulu tadi sama Santo, jawab Jiwo yang sudah berdiri di balik pintu dengan bajunya yang lusuh terkena tanah dan juga air hujan. Sulastri hanya menggelengkan kepala menyadari sesuatu dari suaminya. Kok bajunya kotor semua? Bapak ndak kenapa-napa toh di jalan? Tanya Sulastri untuk memastikan keadaan Jiwo. Namun seolah enggan menjawab pertanyaan istrinya,
Dia malah berbalik tanya kepadanya. Kinanti, sudah tidur? Sudah, kecapean paling habis ngaji tadi sama Jaja dan Jani, jawab Sulastri yang mulai merasa aneh dengan tingkah suaminya. Ya sudah, aku langsung tidur ya Bu, ucap Jiwo sambil berjalan melewati Sulastri yang masih berdiri mematung di balik pintu. Sulastri tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap aneh ke arah suaminya yang berjalan masuk ke dalam kamarnya. Semoga cuma firasatku saja, gumam Sulastri sambil mengelus-ngelus dadanya, kemudian kembali menutup pintu, lalu menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Setelah percakapannya dengan Sulastri, Jiwo langsung menuju kamar lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang nyaman. Pikirannya berkecamuk memikirkan apa yang sudah terjadi padanya. Pertemuannya dengan Kisuro dan juga batu akik yang dia temukan bukanlah sebuah kebetulan. Terlebih semuanya memang terasa nyata. Dia tidak bisa memejamkan mata, sedari tadi hanya membolak-balikan tubuhnya seraya menenangkan pikirannya. Aku harus cari lagi rumah itu, ucapnya dalam hati. Cari aku besok ya nak. Tiba-tiba terdengar suara bisikan dengan suara yang sangat ia kenal. Baru saja terakam dalam otaknya. Suara itu, suara Kisuro. Apa itu tadi? Dia tersentak mendengar bisikan itu sambil memegangi kedua telinganya. Sedangkan bola matanya masih berputar mencari sumber suara ke seluruh penjuru kamarnya. Namun dia tidak mendapati apapun yang mencurigakan. Tanpa berpikir panjang, dia pun menghiraukan suara tersebut lalu kembali merebahkan tubuhnya. Kemudian mencoba memejamkan matanya, berharap dirinya segera terlelap. Gong mulai dipukul, mengeluarkan bunyi menggelegar sebagai tanda pembukaan pagelaran wayang. Beriringan dengan gamelan lainnya yang mulai dimainkan, menjadi satu alunan yang indah. Jiwo berpikir sejenak. Rupanya dia sudah berdiri di jalanan desa yang sepi. Suara gamelan. Apa pagelarannya sudah mulai? Dia berlari menuju sumber suara yang dia dengar tidak jauh darinya. Entah apa yang dia pikirkan, tubuhnya seakan dikendalikan dengan emosi yang membakar hatinya. Siapa yang bermain? Harusnya aku. Jangan sampai yang bermain itu Santo. Dia semakin mempercepat langkahnya. Hatinya semakin membara. Keinginannya menjadi seorang dalang tidak boleh gagal atau bahkan tergantikan dengan orang lain. Tanpa dia sadari, amarahnya membawa niat buruk terbesit di otaknya. Awas saja Santo, dia akan mati. Langkahnya berhenti di suatu tempat yang dia tuju. Sebuah lapangan luas telah dipenuhi oleh warga yang sedang menyaksikan pagelaran wayang. Mereka yang ada di sana terpana dengan cara dalang itu bermain. Dengan suara alunan gamelan yang pas, membuat mereka semua seperti terhipnotis. Jiwo yang menyaksikan hal itu langsung berlari ke arah panggung. Dia berjalan melewati beberapa pemain gamelan yang sedari tadi sudah memperhatikannya. Dengan menatap dengan jeli, siapa dalang yang sedang memainkan wayang tersebut, rupanya benar dugaannya memang benar. Dalang itu seketika menoleh ke arah Jiwo yang sedang berdiri di hadapannya, sambil melempar senyum kepada Jiwo dengan tatapan dalam seakan memberi pertanda kepadanya. Sialan. Amarahnya semakin memuncak menyaksikan dengan jelas dalang yang ada di hadapannya itu adalah Santo, kawan baiknya. Emosi yang sudah menguasai membuat niat jahat yang sedari tadi dia pikirkan terlaksana. Dia mulai merogoh kantongnya, mengambil cincin batu akik yang dia simpan. Entah mengapa cincin itu membuatnya merasa lebih kuat saat dia memakainya. Tanpa pikir panjang, dia mengambil cempala yang tergeletak di tanah, lalu memukulkan benda tersebut tepat di kepala Santo. Buk, buk, mati kamu, mati. Pak hewan buas, Jiwo terus memukulkan benda tersebut semakin keras ke kepala Santo yang sudah tergeletak sambil memegangi kepalanya. Sementara itu Santo hanya meringis kesakitan tanpa memberikan perlawanan. Ji, apa ini? Aku ini temanmu, pekik Santo yang sedang mencoba menghentikan Jiwo. Namun usahanya sia-sia. Tubuh kawannya itu sudah dirasuki hingga membuat dia tidak segan-segan menghabisi nyawanya saat itu juga. Tangan kiri Jiwo mulai memegang keprak yang siap dia tusukkan kepada Santo. Sedangkan Santo hanya terkapar mencoba menahan dirinya meski dia mulai tidak berdaya. Cer! Tusukan keprak yang digenggam oleh Jiwo mendarat tepat di dada kiri Santo. Hingga darah segar langsung memuncrat dengan deras dari dadanya. Santo yang sudah terkapar itu dibuat semakin tidak berdaya
dan lagi-lagi tanpa perlawanan. "Kamu tega, Ci. Aku temanmu, Ci," ucap Santo dengan sisa tenaganya. Nafasnya mulai terdengar berat sambil memegangi dadanya yang sudah berlumuran darah tertancap keprak. "Kamu yang tega, Santo. Maaf." Pek. Dengan kejamnya dia kembali mendaratkan satu pukulan cempala kepada Santo yang sedang meregang nyawa di atas genangan darahnya. Pukulan terakhir dari Jiwo sekaligus menjadi akhir dari hidup Santo. Suara gong kembali dipukul menjadi akhir dari pagelaran wayang, namun bukan wayang kulit yang dipertontonkan, melainkan perlakuan keji Jiwo kepada Santo yang menjadi pertunjukan nyata bagi para penonton yang ada. Setelah suara gong terakhir dibunyikan, suasana di panggung pagelaran itu menjadi hening. Hanya suara nafas Jiwo saja yang terdengar. Dia yang menyadari hal tersebut seketika menoleh ke sekelilingnya. Namun apa yang dia dapati membuat bulu kuduknya seketika bangkit. Bagaimana tidak, dia amat terkejut melihat semua orang yang ada di pagelaran tersebut berubah menjadi sosok yang tidak karuan bentuknya. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong sambil tersenyum menyeringai ke arahnya. Jiwo sontak tersadar dengan apa yang telah dilakukan kepada Santo. Sambil menyaksikan tubuh sahabatnya itu mati dengan sadis di tangannya. Entah apa yang telah menguasai pikirannya. Jiwo yang saat itu mulai ketakutan dan langsung mengambil keprak yang masih tertancap di dada kiri Santo. Tangannya kembali bergerak menggenggam keprak yang dia arahkan tepat di dada kirinya. Saat itu juga Jiwo menancapkan ujung keprak runcing itu menuju dadanya. Namun di sela-sela akhir hidupnya, dengan jelas dia melihat perawakan lelaki tua berjenggot putih dengan seluruh pakaiannya hitam. Ya, itu Kisuro. "Sudah tahu kan, Nak?" Lelaki itu berdiri tepat di hadapannya, menyaksikan dirinya yang sedang meregang nyawa. Pandangannya semakin kabur, nafasnya semakin tidak teratur. Dalam pikirannya kini hanya memaksa dirinya untuk bangun dan bangun. Sial, untung cuma mimpi. Jiwo tersadar dengan tubuh yang masih berada di atas ranjang kamarnya. Dia langsung memandangi telapak tangannya, tidak percaya dengan mimpi menakutkan yang dia alami. "Mimpi itu rasanya nyata sekali," gumamnya sambil menyeka keringat yang bercucuran membasahi wajahnya. Kret. Tiba-tiba pintu kayu kamar itu terbuka. Dari balik pintu tersebut berdiri seorang wanita berparas cantik bernama Sulastri, yang tidak lain adalah istri tercintanya. Wanita itu menatap Jiwo sembari melempar senyum kecil kepadanya. "Bapak udah bangun toh? Keluar sarapan dulu, itu ditunggu Kinanti, Jaja dan Jani di meja makan," ucap Sulastri dengan lembut sambil melempar senyum kemudian menutup kembali pintu itu. Jiwo hanya membalas senyum kepada Sulastri sebagai tanda dirinya akan segera keluar untuk makan bersama. Dia masih bertanya-tanya dalam lamunannya, apa maksud dari mimpi itu dan mengapa harus menghabisi Santo. "Benar, aku harus ketemu Kisura lagi. Udah ada beres ini," ucap Jiwo dalam hati. Dia segera beranjak dari ranjang lalu mengganti pakaiannya yang kembali basah terkena keringat. Mimpi itu sangat mengganggunya. Dia selalu mengingat dengan jelas bagaimana dia menghabisi Santo. Namun, dia segera menepis pikiran buruk tersebut dan memutuskan untuk mencari keberadaan Kisuro malam itu juga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.